JoJo Bizarre Adventure. Setelah menunggu lama, terkhususkan kepada timelinenya Steel Ball Run, akhirnya JoJo Part 8 yaitu JoJo Leon tamat juga. Pastinya gitu ya, fans JoJo pada senang semua karena mereka bisa mengikuti tamatnya manga JoJo saat ongoing. Tapi kabar gembira tidak berhenti sampai sana. Setelah JoJo Part 8 atau JoJo Leon tamat, langsung saja diumumkan jika JoJo akan berlanjut lagi ke Part 9 dengan judul JoJo Lands. Dan JoJo Part 9 ini akan dikabarkan lebih lanjut tentunya setelah Araki istirahat dari proyek terbarunya yaitu JoJo Part 8. Dan disebutkan juga jika JoJo Lands ini masih tentatif title. Jadi judulnya itu masih sementara. Biasanya tentatif title ini tuh digunakan dalam penamaan sebuah project. Jadi kurang lebih seperti itulah, dan kalian bisa koreksi informasi yang aku dapat semisal saja ada kesalahan. Nah, dengan tamatnya JoJo Part 8 ini, tentunya orang-orang mulai meraba-raba dan menebak-nebak seperti apa JoJo Part 9 ini. Sampai akhirnya aku dikejutkan dengan sebuah teori statement dari salah satu user Reddit, yang dimana dia menjelaskan jika JoJo Part 9 kemungkinan berlatar belakang di Indonesia. Jadi dia ini menggabungkan apa perkataannya si Josuke di chapter akhir JoJo Leon dengan informasi JoJo Lands. Jadi Josuke itu di sini berkata, "They might still exist like in some land in the island to the south." Yang artinya mungkin mereka masih ada seperti di beberapa daratan pulau-pulau bagian selatan. Nah, JoJo Leon menceritakan Josuke berada di kota Morioh, yang secara penjelasan Morioh itu kota fiksi berasal dari Jepang. Otomatis ketika Josuke berkata pulau-pulau di daerah selatan, itu sama saja seperti pulau-pulau di bagian selatannya Jepang. Dan kalau kita lihat map atau peta dunia gitu kan ya, pulau-pulau bagian selatan tentu saja yang paling mencolok itu Indonesia lah. Ditambah lagi dengan namanya JoJo Part 9 yaitu JoJo Lands. Not one land but multiple lands. This is an archipelago. Jadi archipelago itu artinya kepulauan. Jadi diasumsikan ke arah sana gitu. Indonesia menjadi tempat JoJo Part 9. Nah, banyak fans JoJo ini yang girang gembira ketika melihat hal ini. Buat aku pribadi sih sebenarnya fan-fan aja gitu ketika Indonesia dijadikan cerita oleh Araki. Tapi apa yang disampaikan dari postingan ini menurutku ada sedikit kesalahan. Inilah kenapa kita harus melihat konteks. Tidak bisa sepenggal manga dipotong terus menjadi fakta keseluruhan, itu nggak bisa. Jadi gini, kenapa Josuke berbicara tentang sebuah pulau? Nah, kita harus lihat dulu percakapan sebelumnya. Di sini Yasuho itu bertanya kepada Josuke, apakah Buah Rokaka yang menjadi tujuan Josuke sudah tidak ada lagi? Ataukah Buah Rokaka ini masih ada di kota Morioh? Nah, disinilah Josuke menjawab, mungkin masih ada seperti di Kepulauan Selatan. Dan kita sudah dijelaskan jika Rokaka berasal dari Papua Nugini. Dan Papua Nugini termasuk pulau-pulau di bagian selatan, pinggirnya Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Josuke ini mengacu kepada buah Rokaka yang berada di tempat asalnya yaitu Papua Nugini. Jadi yang dimaksud di sini perkataannya Josuke ini bukan mengacu kepada tempat yang menjadi next station gitu, apa ya, kayak tempat tujuan selanjutnya gitu. Bukan seperti itu. Jadi di sini Josuke hanya menjelaskan jika buah Rokaka itu masih ada kemungkinan di Papua Nugini karena itu tempat asalnya gitu kan. Dan ketika kita berbicara JoJo Land soal kepulauan, di bagian selatan itu kepulauan itu nggak cuma Indonesia gitu. Di belakang Papua Nugini terdapat Lautan Solomon. Dan di situ terdapat puluhan pulau kecil. Jadi sampai sini aku rasa kurang tepat gitu jika JoJo Part 9 akan mengambil latar tempat di Indonesia. Sebenarnya nggak masalah aja semisalnya Araki mau jadiin Indonesia sebagai tempat latar cerita gitu kan. Tapi itu aku rasa agak sulit mungkin. Karena Araki menceritakan JoJo itu berdasarkan kultur dan musik yang dia sukai. Dan itu kebanyakan berasal dari barat. Lihat aja gitu kan JoJo dengan ala-ala Art Renaissance, kemudian pose-pose patung ala Michelangelo dan model-model gitu kan. Kemudian musik-musik band rock Inggris tahun 70 sampai 90-an. Ya, Araki itu orang-orang Jepang yang ke barat-baratan gitulah. Dan menurutku juga Araki ini mau masukkan Papua Nugini di JoJo Part 8 itu karena sejarahnya. Karena di tahun 1500 sampai 1600 Papua Nugini itu menjadi tempat penjajahan 3 negara besar, yaitu Belanda, Jerman, dan Inggris. Kenapa bisa gini? Soalnya Araki itu orang yang suka sama sejarah-sejarah Eropa. Jadi wajar aja kalau misalnya Araki tahu tentang semua ini gitu.
Nah, dari semua ini kita pasti bertanya, terus sekarang JoJo Part 9 berlatar belakang di mana dong? Masa nggak ada clue sama sekali? Clue tentu saja masih ada, tapi ini tidak menjadi kepastian. Karena apa yang dikerjakan oleh Araki Sensei bisa saja berubah sewaktu-waktu. Araki pernah mendapat interview pada tahun 2004, dan dia mengatakan jika dirinya sudah membuat outline untuk tema cerita yang akan dia angkat. Tapi saat itu Araki juga berkata, walaupun disebut sebagai JoJo Part 9, bukan berarti ini akan menjadi lanjutan dari cerita Steel Ball Run. Entah seperti apa ya maksud perkataannya si Araki ini. Dan Araki menambahkan lagi, jika Part 9 akan memiliki tema dan struktur naratif yang akan jauh lebih berbeda. Entah seperti apa, kemungkinan dia ini akan membuat sesuatu yang berbeda atau baru gitu di JoJo Part 9. Walaupun sebenarnya kita bisa meraba sedikit gitu ya, bisa simpulkan sedikit jika judul tentatifnya Part 9 ini tuh JoJo Lands, yang bisa dibilang judulnya ini spesifik kepada JoJo gitu. Entah nanti JoJonya ada banyak kah, atau mengungkap sejarah JoJo gitu kan di timelinenya SBR, ya apapun itulah. Karena judulnya JoJo itu selalu berkaitan dengan isi ceritanya. Atau mungkin mereka bisa gitu kan menceritakan Jotaro atau Giorno di timelinenya SBR gitu kan. Kalau Giorno nggak juga sih, nggak tahu sih ya. Apakah ada? Ya nggak tahu lah. Pokoknya masih banyak faktor lah. Dan pada wawancara tahun 2007, Araki mengatakan kalau dia ini sangat menyukai part 4, terutama saat dirinya membuat cerita tentang Morioh. Dan Araki mengatakan jika dirinya akan menceritakan Morioh lagi di part 8 dan part 9. Araki sudah menepati janjinya menceritakan Morioh di part 8, berarti kurang part 9-nya. Dan di tahun 2019, Araki menjawab beberapa wawancara dan dia mengatakan ingin menggambar Morioh di part 9. Araki ingin menggambar Morioh di part 9. Berarti dia sudah punya konsep sendiri di part 9, tapi dia ingin memasukkan beberapa gambaran lagi tentang Morioh di part 9. Sepertinya kayak gitu. Kalau aku simpulkan, bisa saja ini nantinya part 9 itu tempat latar belakangnya berbeda, tapi masih memiliki sangkut paut dengan JoJo Leon. Ya kalian pikirin aja lah siapa karakter yang bakal relate sama JoJo Leon dan Morioh. Dan menurutku pribadi, Araki ini akan mengambil latar tempat yang gak jauh berbeda dengan sebelumnya lah. Kalau nggak Jepang ya Morioh, kalau nggak gitu ya Inggris atau apa ya, Eropa, Italia, ya situ-situ aja lah. Maksudku dia nggak bakal pindah-pindah ke tempat lain gitu. Jadi dari semua hal ini bakal seperti apa JoJo Part 9? Kalian tuliskan di kolom komentar. Dan cukup sekian dulu ya kayaknya. Semisal aja kalau ada kesalahan, kalian bisa bantu koreksi juga di kolom komentar. Oke gitu aja, aku Jen TMM, see you next video.